Selamat datang kembali. Hari ini kita mau dalami materi bab 14 yang Anda bagikan. Fokusnya ada di dua konsep yang menurut saya menarik banget sih. Inersia dan entropi di organisasi. Betul, dua konsep kunci ini. Iya kan? Jadi misi kita hari ini kita coba pahami bareng. Kenapa sih organisasi itu, apalagi yang udah mapan ya, seringkali kayaknya susah banget gitu berubah. Kayak Anda bilang tadi, kapal tanker raksasa. Lama banget berhentinya. Mhm. Itu inersia namanya. Nah, itu dia. Terus satu lagi, kenapa juga mereka itu cenderung kayak kehilangan fokus gitu ya seiring waktu, jadi kurang efisien, padahal kelihatannya baik-baik aja. Itu entropi, kayak hukum alam aja. Nah, itu dia. Kenapa ini penting buat Anda semua yang dengerin? Ya, biar bisa lebih peka lah lihat dinamika di sekitar, entah di kantor atau pas lagi nilai perusahaan. Betul sekali. Oke, kita mulai dari inersia dulu ya. Ini kan bukan cuma soal keras kepala gitu kan, tapi lebih ke, ya itu tadi, keengganan atau ketidakmampuan adaptasi. Di materi Anda ada contoh bagus soal ini. Iya, contoh klasik itu Continental Airlines, pasca diregulasi penerbangan di AS tahun 80-an. Dulu kan semua diatur ya, rute, tarif, semua diatur pemerintah. Oke, Nah, setelah deregulasi, pasarnya bebas. Tapi Continental ini kayak macet gitu. Masih pakai cara lama. cara lama gimana tuh? Mereka masih pakai alat perencanaan dari era regulasi, namanya Boeing Fleet Planner. Hitung tarifnya itu masih berdasarkan biaya plus margin. Nggak ngelihat dinamika pasar yang udah berubah total. Wah, jadi mereka mikirnya tarif jarak jauh pasti naik gitu. Padahal, Tanggal malah anjlok. Karena persaingan kan jadi ketat banget. Mereka kejebak sama asumsi lama, rutinitas lama, kayak oh rute jauh pasti untung, ya gitu deh. akibatnya gimana tuh? Fatal. Rugi besar, gagal beli pesawat baru, terus diambil alih paksa sama Texas Air. Sampai CEO-nya, Ol Feldman, bunuh diri. Dan akhirnya, ya bangkrut tahun 83. Astaga, serius ya dampaknya? Serius, ini nunjukin banget gimana rutinitas masa lalu, bahkan kesuksesan masa lalu, itu bisa bikin organisasi buta sama perubahan fundamental. Pelajaran penting nih buat Anda kalau lagi nilai kondisi perusahaan. Oke. Itu kan inersia yang dari dalam ya. Hah. Tapi di materi Anda ada juga disebut inersia perwakilan. Ini agak beda ya konsepnya. Nah, ini unik nih. Inersia perwakilan itu terjadi waktu perusahaan kelihatannya lamban, padahal sebenarnya itu karena pelanggannya yang malas pindah. Walaupun udah ada tawaran lain yang lebih bagus. Oh, contohnya? Contohnya di telekomunikasi, pasca diregulasi juga, perusahaan baru kayak WorldCom itu kan tumbuh cepat banget. Tapi sebagian besar itu bukan karena mereka super inovatif gitu, tapi lebih karena pelanggan lama itu butuh waktu buat pindah dari pemain lama kayak AT&T. Jadi kayak keunggunan semu gitu ya. Terus gimana pas pemain lamanya akhirnya gerak? Nah, pas AT&T akhirnya banting harga di tahun 2000, banyak pemain baru ini langsung goyang, bahkan kolaps. Keunggulan mereka langsung hilang. Wah, Jadi ini penting buat Anda ingat, jangan gampang terkecoh sama pasar yang kelihatannya lamban. Bisa jadi itu karena loyalitas pelanggan atau ya, emang susah aja buat pindah, bukan karena pemain lamanya lemah. oke, menarik. Jadi itu tantangan inersia ya, keengganan berubah. Tapi materi Anda juga nyorot masalah lain nih, yang bisa muncul bahkan saat nggak ada tekanan perubahan dari luar. Kecenderungan organisasi jadi berantakan. Itu entropi tadi ya? Betul. Entropi. Mirip hukum fisika kedua lah. Kalau nggak diurus secara aktif, sistem itu cenderung jadi makin nggak teratur. Nah, organisasi juga gitu. Jaga fokus, jaga tujuan, itu butuh energi, butuh usaha terus-menerus dari pimpinan. Nggak bisa dibiarin gitu aja. Contohnya ada nggak? Ada. Di kasus Dentons Inc., itu jaringan toko taman keluarga. Dari luar sih kelihatannya bagus-bagus aja. Laba bersih 8 juta dolar. Tapi, pas dianalisis lebih dalam, pakai metrik yang pas, Matrik apa tuh? di situ disebutnya GTO, Gain to Operating. Intinya sih ngukur profitabilitas operasional inti per toko. Jadi bisa dibandingin apel sama apel gitu. Nah, pas pakai GTO, kelihatan banget belangnya. Belangnya gimana? Ternyata kinerjanya timpang banget. Ada beberapa toko yang rugi parah, dan ruginya itu hampir ngabisin semua untung dari toko-toko terbaik. Bayangin aja, toko nomor 1 untungnya $1 juta lebih, tapi total laba 28 toko cuma 300 ribuan dolar.
Astaga! Jadi ketutup ya sama rata-rata. Iya, rata-rata itu bisa nipu banget. Solusinya waktu itu ya ada drastis sih, tutup toko yang paling jelek, terus perbaiki toko yang lemah, pakai manajemen berbasis data. Plus, niru praktek terbaik dari toko jagoan, soal tata letak, display produk, promosi, biar orang beli impulsif. Hasilnya gimana? Hasilnya, pendapatan JTO mereka naik 2 kali lipat. Ini relevan banget buat Anda yang ngelola tim atau organisasi. Penting banget punya metrik yang benar buat ngintip ke dalam, karena entropi ini bisa nyembunyiin masalah gede di balik angka rata-rata yang kelihatan oke. Nah, beda sama Dentons yang istilahnya bersih-bersih entropi setelah kejadian, Alfred Sloan di General Motors, GM dulu itu, coba lebih proaktif. Dia mendesain sistem buat mencegah entropi dari awal. Oh iya, gimana caranya? Dengan kebijakan terkenalnya itu, mobil untuk setiap kantong dan tujuan. Jadi tiap merek GM kayak Chevrolet, Buick, Cadillac dikasih segmen harga yang jelas. Biar rapi, nggak tumpang tindih produknya kayak sebelumnya. Keren sih idenya. Tapi apa itu cukup? Ya itu dia masalahnya. Ternyata nggak cukup. Entropi itu kan kayak gaya gravitasi ya, narik terus ke arah kekacauan. Tanpa pengawasan ketat dari pucuk pimpinan, divisi-divisi itu ya secara alami bakal coba nyerobot segmen lain. Maksudnya? Ya misalnya Chevrolet pengen bikin model yang lebih mahal dikit, terus Pontiac pengen bikin yang lebih murah dikit, lama-lama kan batas antar merek jadi kabur, struktur awal yang rapi jadi rusak lagi. Jadi struktur aja nggak cukup ya? Nggak cukup, perlu dijaga terus, dipelihara secara aktif, melawan kecenderungan alami organisasi menuju kekacauan. Ini berlaku di mana aja sih, di organisasi manapun yang Anda amati. Jadi kalau kita rangkum dari materi Anda ini ya, ada 2 kekuatan besar nih, yang sering banget main di belakang layar organisasi. Pertama, inersia, si penolak perubahan. Akarnya bisa macam-macam, dari sukses masa lalu, rutinitas, atau malah lambatnya pelanggan. Oke. Yang kedua? Aktif banget buat ngelawannya, nggak bisa didiemin. Paham-paham. Jadi ngerti 2 kekuatan ini kayaknya penting banget ya buat Anda semua, biar bisa ngebaca situasi lah di organisasi. Entah di kantor, pas mau investasi, atau ya sekedar ngamatin berita bisnis aja. Betul, jadi lebih ngerti gitu, kenapa kok perubahan itu sering alot banget, dan kenapa jaga fokus itu kok susah, butuh usaha sadar. Bener banget. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pertanyaan buat direnungkan sama Anda. Kalau kita udah tahu nih betapa kuatnya inersia dan entropi di perusahaan yang udah mapan, seberapa sering sih disrupsi yang kita lihat itu sebenarnya bukan murni karena si pendatang baru jenius banget, tapi lebih karena, ya, emang udah ada kelambanan atau kekacauan internal yang lama dibiarin di perusahaan yang kena disrupsi itu. Pertanyaan yang menarik banget buat dipikirin ya. Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak penelusuran kita kali ini. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya ya.